Bab 1 Kematian. 3, 2, 1. Selamat Tahun Baru. Saat itu tanggal 1 Januari tahun 2121, dan suasana di rumah tangga Rajput sangat gembira. Jarang sekali Max menghabiskan uang hasil jerih payahnya untuk membeli pesta mewah. Di meja makan duduk seorang pria dewasa berusia 26 tahun dan berat badannya mencapai 320 pon, Max Rajput sendiri, bersama keponakan kembar dari saudara kandungnya Rudra Rajput. Jake, jangan mencuri makanan dari piring Amy, di sini banyak makanan, ambil porsi lagi jika kamu membutuhkannya. Max menegur Jake yang menjulurkan lidahnya dan tetap makan dari piring Amy. Alis Max berkedut karena marah, dia ingin segera bangkit dan mencubit pipi keponakannya yang tidak patuh itu, namun, dia merasa terlalu malas untuk menuruti keinginan itu karena tubuhnya yang berbobot 320 pon tidak suka terlalu tegang melalui aktivitas fisik. Itu adalah salah satu efek samping dari bekerja di meja karena membuat gelandangannya malas. Tahun baru pada dasarnya adalah satu-satunya hari di tahun di mana Max bertemu dengan keluarga saudara laki-lakinya. Secara teknis, keponakannya karena saudara laki-lakinya sama sekali tidak mau berbicara dengannya sejak pertengkaran mereka bertahun-tahun yang lalu. Rudra adalah penguasa pelindung umat manusia dan satu-satunya pejuang paling kuat di bumi. Itulah sebabnya dia biasanya sibuk mengerjakan tahun baru dan anak-anak yatim piatu sehingga menghabiskan festival ini bersama paman mereka Max. Meskipun Max tidak menunjukkannya, dia mencintai kedua bocah nakal itu dengan sepenuh hati, itulah sebabnya dia berusaha keras untuk menjaga pesta tahun baru tetap megah dan hadiah mereka sangat mahal meskipun dia bekerja di pekerjaan pemerintah yang sedikit. Jadi Paman Max, bisakah kamu ceritakan lebih banyak lagi tentang ibu kami Naomi? Seperti apa dia? Amy bertanya dengan suara polos dan Max merasa tenggorokannya tercekat mendengar pertanyaan ini. Max memandangi mata abu-abu mulus dan jernih milik keponakannya yang persis seperti saudara laki-lakinya dan hatinya hancur karena berbohong padanya. Max berkata, Naomi dia. Ledakan. Ledakan keras mengguncang rumah Max hingga pintu depannya hancur. Max terkena proyektil kayu nyasar dan mulai mengeluarkan banyak darah dari kepalanya saat telinganya mulai berdenging karena suara ledakan. Sembunyikan, teriak Max sambil bingung, dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri tapi dia tidak melihat ada bahaya yang terjadi pada anak-anak. Bahkan melalui telinga yang berdenging, Max dapat mendengar lolongan mengerikan dari manusia serigala ketika dia melihat 5 manusia serigala yang menakutkan berlari melalui pintu yang terbakar dan mengelilinginya seperti serigala. Yang membuat Max ngeri, anak-anak itu belum juga melarikan diri dan para serigala telah menangkap mereka saat mereka bertiga duduk di atas meja makan dikelilingi oleh binatang buas ini. Jangan khawatir anak-anak, aku akan melindungimu, kata Max dengan gigi terkatup sambil mengambil pisau mentega dan berusaha terlihat mengancam. Tapi para serigala itu memperlihatkan taringnya saat melihat agresi dari Max dan menggeram dengan geraman yang tidak menyenangkan. Sebaiknya kalian lari sebelum kakakku datang, karena abu kalian pun tidak akan tersisa jika dia sampai. Max mencoba menakut-nakuti para serigala dengan nama saudaranya, tetapi sepertinya mereka tahu betul apa yang mereka lakukan dan dengan siapa mereka mengacau. Sampah tak bertuan mengancam kita, Harry, lucu sekali. Kriksi manusia serigala berkata. Max Rajput yang terkenal, sampah tak bertuan dari keluarga Rajput, dan kegagalan umat manusia. Sungguh menyenangkan bertemu dengan legenda sepertimu secara wujud, ejek Harry si manusia serigala. Cukup. Bunuh sampah tak bertuan dan culik anak-anak Rudra Rajput, kita punya waktu 2 menit sebelum pasukan patroli tiba. Manusia serigala terbesar dalam kelompok yang tampaknya menjadi pemimpin berkata sementara yang lain langsung menurutinya. Salah satu serigala menerkam Max dan dia mencoba melawannya dengan pisau mentega, tapi dia terlalu lambat dan manusia serigala itu menggigit lengannya hingga habis. Hahaha, Max menjerit kesakitan saat melihat anggota tubuhnya yang terpenggal di mulut serigala musuh yang mengunyahnya seperti permen kapas. Darah muncrat dari luka Max yang terbuka dan mewarnai sekelilingnya menjadi merah, saat Jake dan Amy berteriak panik dan ngeri. Paman Max.
Empat serigala kemudian menyerang Max, merobek bagian tubuhnya satu demi satu saat pemimpinnya, serigala terbesar, menyeret anak-anak itu ke atas bahunya setelah membuat mereka pingsan. Malam-malam, dasar sampah tak bertuan, kata Harry si serigala sambil menatap salah satu mata Max dengan cakarnya dan kemudian menyodok mata lainnya mengirimkan gelombang rasa sakit luar biasa ke seluruh tubuh Max yang tidak pernah dibayangkan Max. Setelah itu, keadaan menjadi gelap gulita bagi Max, saat dia merasakan darah bocor dari tubuhnya akibat beberapa luka dan anggota badan yang terputus. Melalui telinganya yang berfungsi ia mendengar langkah kaki para serigala yang melarikan diri dan suara sirene polisi semakin keras di kejauhan. Segera Max mulai kehilangan kesadaran karena kehilangan darah saat kematian yang tak terhindarkan akhirnya meresap. Indranya mulai tumpul dan setelah beberapa saat dia tidak bisa merasakan apapun kecuali kegelapan tak berujung yang dia lalui. Pada saat-saat terakhirnya, pikir Max. Inilah, kurasa, ini adalah akhir dari Max the Manaless, akhir dari hidupku yang menyedihkan. Sungguh melegakan bahwa saya akhirnya sekarat, setidaknya saya tidak perlu mendengarkan film mengoceh tentang penurunan peringkat pada pertemuan hari Senin. Agar adil, betapa sia-sianya hidup yang saya jalani. Saya adalah prospek umat manusia yang paling menjanjikan sebelum kebangkitan pertama, namun karena saya tidak dapat merasakan mana, saya menjadi orang yang gagal terbesar. Jake, Amy, maafkan aku, pada akhirnya pamanmu bahkan tidak bisa menyelamatkan kalian berdua dari manusia serigala sampah tingkat 2. Sial, sungguh frustasi mati seperti sampah. Kalau saja aku bisa mendapat kesempatan kedua dalam hidup, aku tidak akan pernah membiarkan diriku jatuh ke dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Tolong Tuhan, jika kamu nyata, beri aku kesempatan ini sekali lagi, aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu. Bahkan berpikir menjadi sulit bagi Max setelah ini ketika dia perlahan tertidur tanpa henti. Namun tanpa sepengetahuannya, cahaya keemasan menutupi jiwa dan mayatnya yang melayang dan mengikat mereka bersama-sama sekali lagi.